Ya, jadi Ade sudah lihat tadi ya, sudah foto atau sudah video juga bahwa di kampung ini ada Taman Sri Baginda Jalatuna. Kalau Taman Sri Baginda Jalatuna ini yang empang ini atau kolam. Kalau yang Jalatunanya itu adalah di sana sumur ya. Itu pun bukan sumur yang layaknya sumur yang bulat kayak gitu, tapi ini kobak ya. Hanya penampungan sumber mata air, tetapi namanya bukan sumber biasa, tetapi dikasih nama oleh para leluhur itu Jalatuna. Kenapa Taman Sri Baginda dan ada Jalatuna juga di sini? Jadi sejarahnya memang panjang. Sejarahnya kurang lebih sudah bisa 600 tahun, bisa lebih 600 tahun ya. Apalagi Jalatuna ini bisa menjadi 1200 tahun karena lebih tua daripada Taman Sri Baginda. Karena sebelum ada taman, sumur ini airnya itu mengalir ke dua sungai ini. Ada sungai Cinadita, ada sungai Cilamaya gitu ya. Jadi kampung ini dikelilingi oleh dua sungai gitu, sungai kecil. Kenapa? Karena di kampung ini, di daerah ini atau di desa Pasiri pada khususnya, kebetulan memang di sini ada situs peninggalan kerajaan Pajajaran Sunda. Kalau Pajajaran Pakuan memang kalau yang sekarang mungkin di wilayah Kota Bogor ya dan sekitarnya. Tapi kalau ini masuknya Pajajaran sesudah di kerajaan ini, kerajaan Surabima di sini, Surawisesa. Jadi ada salah satu putri di kerajaan ini yang ditikah oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Mungkin Ade sudah tahu nama Prabu Siliwangi ya, di beberapa catatan atau buku gitu ya. Tapi secara ringkasnya bahwa leluhur kita khususnya Raja Pajajaran atau Prabu Siliwangi itu memang raja yang mempunyai visi dan misi beda dengan yang lain-lain gitu. Karena beliau adalah sosok raja yang sangat arif bijaksana kepada seluruh apa yang ada di muka bumi ini gitu ya. Dan beliau pun dihargai oleh para batara, para dewa gitu ya. Kenapa? Karena beliau yang mempunyai sifat kearifan, sifat kebijaksanaan, sifat akhlak yang lebih daripada yang lain-lain. Jadi sehingga beliau itu mempunyai julukan Prabu Siliwangi gitu. Kalau Siliwangi itu adalah sebetulnya saling asah, saling asuh. Yeah. Gitu ya. Yeah. Mungkin adik kan sekarang sudah masih di SMA ya. Yeah. Di sekolah menengah ya. Yeah. Jadi saling asah, berarti kita harus saling nasihatan. Yeah. Baik pahit, manisnya itu harus diterima. Kalau dulunya adalah pahitnya itu adalah untuk obat, untuk sebagai pelajaran nggak apa-apa. Manis karena apa? Ya manisnya pun kan nasihat itu juga harus manis gitu ya. Tapi tidak semua nasihat itu manis. Sewaktu-waktu nasihat itu pahit gitu ya kedengarannya. Tetapi untuk obat, untuk nasihat. Jadi Prabu Siliwangi ini ya hanya seorang raja yang memang mempunyai karisma yang lebih daripada raja-raja yang lain. Sehingga hebatnya beliau ini dilihat dari hasil pertikahannya dengan Ibu Subang Kerancang atau Subang Larang ya. Subang Larang itu beliau nikah dengan salah satu putrinya atau santrinya Syekh Kuro. Syekh Kuro itu seorang ulama besar yang ada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Beliau mempunyai santri cantik, pintar, soleh, juga pilih tanding. Tetapi Subang Larang ini juga bukan milih laki-laki, tetapi milih seorang pendamping yang mampu mendampinginya, yang siap mendampinginya gitu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat sebetulnya. Nah, pernikahan beliau Prabu Siliwangi dengan Ibu Subang Larang ini, anaknya, para putranya ini, misalkan Walang Sungsang, Lara Santang, di dalam cerita yang ramai sekarang Raden Kian Santang gitu kan, misalkan
ya sedikit sekilas kita tahu ya, walaupun sebetulnya yang sesungguhnya sejarah bukan begitu, bukan. Karena perjalanan apalagi Raden Kian Santang dari usia berapa masuk Islamnya gitu kan, ada masanya gitu ya. Seperti misalkan kalau di daerah Panjalu, Raja Galuh di sana, Sang Hyang Brosngora gitu ya, atau Raden Brosngora yang menjadi Syekh Haji Abdul Iman kan masuk Islamnya waktu itu di usia berapa? Tidak beda, perjalanan itu terjadi di keluarga Pajajaran. Jadi Islamnya itu sebetulnya kalau yang benar-benar misalkan melihat tentang keadaan agama nana atau napi keyakinan nana atau napi agama nana, Prabu Siliwangi banyak yang nanya Prabu Siliwangi itu Islam atau bukan gitu ya. Yeah. Nah kita kalau ditanya tentang keyakinan, kalau beliau gitu ya bukan Islam, tetapi beliau nikah dengan seorang santri gitu ya, berarti kan beliau waktu menikahkan kan para ulama, ada Syekh Kuro, ada Syekh Lumajan Jati, bahkan ada Syekh Zatul Kahfi sebagai yang mendengar cerita bahwa ada seorang raja Pajajaran yang akan dinikahkan dengan Ratu Subang Larang. Dan beliau cara nikahnya itu dengan cara Islam gitu ya. Maka kita jangan menyusul terlalu lebih jauh tentang agamanya. Lihat aja hasil pertikahannya seperti apa. Kan pertikahan yang barokah itu sebagaimana kata Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, aksarukuna barakah, aisarukuna maharo. Begitu kata Rasul. Jadi wanita yang akan mendapatkan banyak berkah itu yang sedikit mahalnya. Bisa etik mas kawinnya. Jadi ulang belian jadi awet mah. Orang malam jadi beri kunci mobil mah. Orang mah minta diberi gede mah hayang kamehanana. Jangan. Lagi sekarang mah zaman mah perempuan 15 laki-laki 1. Coba perbandingannya betapa banyak perempuan. Begitupun di surga, kan dunia ini gambaran surga. Di surga itu laki-laki 1, perempuannya bidadarinya 40, itu surga gitu ya. Tetapi yang akan menjadi ratu-ratu surga itu seperti dunia, yang seperti apa? Sudah pasti yang soleh, yang takut kepada Allah. Kalau punya suami yang taat kepada suaminya, selagi suaminya pun taat kepada Allah, menjadi pemimpin di keluarganya. Al-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi gitu. Ceritanya jadi panjang. Jadi bisa menceritakan tentang Islamnya, bisa menceritakan tentang sejarah beliau dengan cara buhunnya, dengan cara wiwitannya. Kalau memang kita kupas tentang rahasia Pajajaran, itu akan menjadi ilmu yang akan insya Allah yang akan mengimbangi akhir zaman ini. Kan sekarang banyak yang merasa Islam, yang merasa benar, yang merasa Habib, yang merasa turunan Nabi kan gitu ya. Ya kalau turunan Nabi tidak bisa diakhlaku. Salah satunya adalah kalau turunan Nabi mah alu baiti mislu sapinat ini, keluargaku, anak cucuku, udah jangan waringku, kata Rasulullah, ibarat kapal Nabi Nuh, penyelamat santun. Jadi bukan hanya manusia, hewan pun diselamatkan oleh kapal Nabi Nuh. Sedangkan keluarga cucu Rasulullah itu ibarat itu. Nah, di antara putra Prabu Siliwangi ada yang ditinggalkan oleh turunan Nabi. Siapa? Yaitu adanya Walang Sungsang, Lara Santang, ditikah oleh Syekh Sarif Abdillah Mesir. Jadi turunan Perdana Menteri Mesir, penguasa Mesir, Ismailiyah. Jadi turunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya turunan Sayyidina Ali, turunan daripada Rasul. Terus Siti Fatimah Zahra. Itu ada putra Pajajaran yang ditikah oleh turunan tetesan darah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kalau dikupas tentang masalah Islamnya. Maka apalagi adiknya Sunan Gunung Jati kan pertikahan Lara Santang dengan Syekh Sarif Abdillah itu punya anak 2 laki-laki. Yang pertama Raden Sarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati Cirebon, yang menjadi Sultan Mahmud Cirebon. Yang kedua dia punya adik itu Sunan Gunung Jati itu yang tinggal di Mesir, namanya Syekh Nurullah. Syekh Nurullah ini sempat dianggap menjadi penguasa Mesir.
menjadi Perdana Menteri Mesir. Itu cucunya Siliwangi. Nah, jadi kalau disusu tentang masalah agamanya, capek lah. Lebih baik kita mah apa yang sekira kejangkau oleh pikiran kita, nalar kita, kemampuan kita, yaitu jadikanlah ilmu, jadikanlah pengalaman, jadikanlah manfaat. Jadi pertikahan yang keduanya dengan Kentri Manik Mayang Sunda di sini. Nah, Profesor Leong melihat ini ada sumber mata air yang menjalar airnya dibuang ke dua kali, kedua parit itu antara Kali Cinamaya dan Cinadita. Biar sambil ngerokok ya? Gak apa-apa? Ya, Biar hadir kalau gula. Ya? Jadi kan supaya ada ada ilmu. iya. Jadi bukan semata-mata Prabu Siliwangi itu misalkan mungkin dari kalangan gaib atau apa, enggak, bukan nyata, karena belum ribuan tahun, 600 tahun silam. Jadi masa datangnya orang kulit putih, orang mata sipit, Pajajaran masih ada di sini, masih ada, masih berdiri, cuman hanya kerajaan Pajajaran itu beda dengan kerajaan yang lain, karena kerajaan Pajajaran itu dibangun oleh kayu dan bambu, gitu ya. Bukan dari batu, bukan dari tembok dan sebagainya. Beda dengan Majapahit atau Singosari atau yang lain-lain gitu, apalagi Demak gitu ya. Karena masa di sini beliau itu mempunyai ilmu yang tersirat gitu ya, ilmu yang seperti itu. Rokok herbal ini nih. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti Tentang batu gitu. Jadi, Pak, iya Pak, itu gunanya teh buat apa Pak? Waktu dulu itu gunanya buat apa Pak? kayak batu sama itu. Batunya. ya karena kan kerajaan Pajajaran atau di sini juga sama. Jadi yang menjadi bahan patokan baik ibadah, musyawarah atau main yang dipergunakan adalah batu. Zaman bebatuan, zaman megalitikum namanya. Jadi megalitikum namanya. Masa megalitikum ini pasti masa batu. Jadi misalkan ada orang mau nyembelih kambing, ayam dan sebagainya, batunya ya kayak begini. Ada orang yang tirakat tapak gitu ya, ibadah lah kalau sekarang. Pasti ada batu yang kayak begini. Ada tapak untuk menempuh ilmu, untuk menyerap ilmu, batunya pasti segitiga, itu yang kayak di situ. Ada batu segitiga ya. Itu ada 3 kekuatan. Itu artinya itu bekas tapak untuk untuk menyerap ilmu atau untuk untuk menyerap ilmu itu, untuk tirakat gitu. Ya kalau kata agama mah di dalam hadis qudsi kan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Jadi kita harus tafakur kepada sifat Allah. Kita ada di gunung itu bukan ketawa-ketawa melihat pemandangan dan saling safety dan sebagainya, tetapi kita harus tafakur kepada Allah. Dulu Nabi Isa kan tukang pengembaraan. Nabi Isa, apa yang Nabi Isa lakukan? Setiap gunung, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun di atas gunung, di dalam gunung tidak ada satu orang manusia pun, Nabi Isa ditolong oleh Allah. Ada yang ngirim malaikat tuh makanan, buah-buahan, makanan yang lezat, karena Nabi Isa dimanapun takwa kepada Allah. Jadi kalau dibahas tentang namanya benda batu, jadi di sini ada beberapa batu. Ada batu yang seperti kuya. Batu kuya itu yang di sana tuh ada batu yang menir segitiga, ada batu yang agak lurus tanpa ada segitiganya. Itu sih namanya menhir ya, batu menhir. Tetapi batu menhir ini ada batu menhir bekas apa dan bekas apa gitu. Yang jelas itu bekas peninggalan di sini. Apalagi kalau memang waktu abad 18 sekian, waktu Gunung Salak meletus dulu, mungkin ini masih nampak bebatuan di sini, masih hancur lah.
air batu kumaha, tetapi abad itu Gunung Salak meletus, menumpahkan lahar, pasir dan batu menutupi kerajaan di sini, kerajaan Tarus Bawa di sini, kerajaan Surawisesa, akhirnya tertutuplah kerajaan itu, seolah lenyap di telan alam, yaitu antara pasir dan batu menutupi kerajaan di sini. Batu, tanah dan sebagainya puska bumi. Jadi seperti itu Gunung Salak. Itu pun sudah kudrat Allah, bukan kehendak manusia. Karena mungkin waktu itu kalau seandainya kerajaan di sini masih berdiri tegap dengan batu-batunya, pasti dihancurkan oleh generasi yang tidak tahu. Dulu kan hilangnya kerajaan dua di sini, Pajajaran dan di sini, oleh perang Bubar, oleh adu domba. Semua para penguasa, para pemimpin kan terbunuh karena satu dilawan dilumpuhkan ku 10 orang, kabayang kan, mau lompat kemana, akhirnya tulung ngasaha, korban sampai meneteskan darah, menumpahkan darah ke sana. Ayah kali Cihideung tuh, itu kali Cihideung tuh darah hitam yang ngalir ke sana. Begitu pun di sini ada 2 kali yang aliran darah bekas perang Lampukan. Jadi binasalah, terbunuhlah, telayaklah leluhur para penguasa Pajajaran itu. Karena kan di dia ngarana desa Pasieuri. Pasieuri itu desa anu paling beuri. Jadi gitu ya, semenjak pertikahan kedua Prabu Siliwangi dengan Ibu Ratu Kentering Manik Mayang Sunda di sini, maka Prabu Siliwangi menampung air dari Jalatuna ini, ditampung menjadi empang, menjadi kolam. Tetapi berhubung yang membangunnya yang si Madat Prabu Siliwangi seorang raja besar, maka ini dijadikan taman. Jadi tidak membuat taman di Pakuan Pajajaran. Dulu sempat kali Cisadane dibendung tuh, bendungannya, lubangnya Jambatan Sempur. Kali itu ya, kali Ciliwung. Iya, Ciliwung. Nah, kaidah di masa zaman Belanda, dibangun dari Belanda, akhirnya itu kebun raya itu, Teluk itu, Setu itu menjadi kebun raya. Dulu itu Setu itu kebun raya kan begini ya, jadi ada teluknya lah gitu. Nah itu bekas setunya Pajajaran, bukan setu biasa, tetapi setu benteng pertahanan. Apabila ada musuh harus melewati itu, benteng pertahanan dari dari setu lah. Nah kalau di sini adalah Taman Sri Baginda Pajajaran. Jadi yang mana taman itu tidak bisa dimasuki atau dipakai oleh masyarakat biasa, hanya raja dan keluarga raja di sini. Jadi gitu. Maka dikasih nama ini Taman Sri Baginda. Jadi Sri Baginda itu adalah seorang raja gitu. Jadi mengambil dari seorang sosok raja, itu Raja Pajajaran, Raja Prabu Siliwangi. Sumber mata airnya ini dari sumber Jalatuna ini. Sumber Jalatuna itu sebuah sumur tempat mandinya raja-raja. Itu di Bogor ini kalau ada yang mengaku, ada yang ngasih nama sumur Jalatuna, itu bukan. Sebab di Pakuan Pajajaran hanya 1, tidak ada 2, tidak 3 Jalatuna ini. Ya ini gitu ya. Kenapa? Kan di dalam pantun Siliwangi, pantun Wiwitan disebutkan sumber cai Jalatuna teh ditampung 40 meter tina keluar nama kaca itu ku hiji taman gitunya. Ya iya 40 meter kan itu di situ aya Cilamaya, wahangan 40 meter kan dia tuh aya wahangan Cinadita. Jadi udah disebutkan raja dulu. Jadi kalau di mana-mana ada Jalatuna ya pasti bukan gitu. Kan ini simbolnya, buktinya nyata. Makanya dulu dari PIB, Fakultas Ilmu Budaya, dari UPI, dari beberapa universitas berkunjung dan ada penelitian bahwa betul hasil penelitian selama 1,5 tahun gitu ya, ternyata betul Taman Sri Baginda itu adalah ini dan Jalatuna itu adalah ini. Maka baru dikasih nama, jadi sudah disahkan oleh Badan Purbakala, para ahli sejarah dan PIB Fakultas Ilmu Budaya pada tahun 2012 dan 2013 waktu itu.
Maka pada tahun 2014-15 mendirikan kampung budaya di sini. Jadi mendirikan kampung budaya pun bukan berarti mendirikan karena banyak uang, pengen bikin rumah kayak Baduy gitu, bukan, tetapi ya karena di sini kan sejarahnya gitu. Jadi kalau memang di sini didirikan kampung budaya memang sepantasnya, karena di sini kan bekas kerajaan dulunya, kerajaan Surawisesa. Itulah sekilas informasi atau sejarah tentang Taman Sri Baginda dan Jalatuna itu. Jadi ini bekas peninggalan kerajaan Pajajaran. Gitu. Terus Kan kalau semuanya itu buat mandi ya, tamannya buat apa Pak? Masih buat sebetulnya taman ini pun dulu dipakai mandi, cuman dulu mah ada orang gila anu edan anu gelok teh di mandian di dia tah, di mandinya di sini. Maka kalau sekarang kan takut dilihat sama banyak mata kan, takut gimana gitu ya. Maka sekarang yang sakit yang apa, kalau memang ada prosedur harus dimandikan di Jalatuna, pasti di Jalatuna di atas dimandikan. Oh, iya. Kan ada kubak kecil untuk mandinya. Jadi ngambil air 1 ember dimandikan